Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam renungan GKI Sangkrah pada hari ini, tanggal 13 Maret tahun 2024. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Senantiasa biarlah kita dilindungi oleh Tuhan, diberi kita oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, dan senantiasa berkat dan kasih yang senantiasa berlimpah dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dari istilah menangislah dengan orang yang menangis dan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, lebih mudah mana antara kita menangis dengan orang yang menangis atau bersukacita dengan orang yang bersukacita? Maka kebanyakan dari kita akan berkata, lebih mudah untuk menangis dengan orang yang menangis. Tetapi berdasarkan penelitian, maka sesungguhnya yang paling sulit adalah bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ya, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, marilah kita memohon hikmat dari Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, di mana di situ kami boleh belajar tentang kami boleh mengasihi sesama kami seperti Engkau ajarkan pada kami. Untuk itulah kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Hanya satu ayat Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu, kalau kita seringkali mendengar berita tentang kesusahan, misalkan terjadi kecelakaan, dan kecelakaan itu melibatkan semua keluarganya meninggal. Hanya satu anaknya yang hidup, yang umur 5 tahun. Maka ketika kita mendengar, kita turut merasakan penderitaannya. Kadang kita meneteskan air mata. Kasihan sekali ya anak itu. Bapak ibunya nggak ada. Saudaranya pun turut meninggal. Terus bagaimana nasibnya ya? Bagaimana kehidupannya? Masih kecil. Kita mendengarkan berita gempa bumi. Banyak rumah-rumah porak-poranda. Orang tinggal dalam pengungsian. Kekurangan air, kekurangan makan. Kita pun larut dalam kesedihannya. Kita mencucurkan air mata. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat teman kita, sahabat kita, yang lebih sukses dari kita, mungkin pada waktu dia sekolah, dia lebih bodoh dari kita. Kemudian dalam kehidupannya, dia lebih maju dari kita. Maka apa yang keluar dari lidah kita, sebagai perkataan kita, apakah kita berkata, sekarang dia hebat, dia berjuang, dari keterpurukannya, sekarang dia menjadi baik. Apakah kata-kata itu? Bukankah seringkali yang terjadi malah sebaliknya? Ia dulu bodoh sekali, sekarang bisa sukses. Itu kalau nggak pakai nyogok, nggak bisa. Kamu lihat enggak? Si A itu sekarang mobilnya baru, kalau nggak korupsi, apa mungkin? Bukankah seringkali kita melihat seperti itu? Ada seorang yang bernama Suryo. Ketika dia bekerja sebagai karyawan bank, dia datang paling pagi. Jam 8 adalah jam kerja. Tapi Suryo datang jam setengah 8. Kemudian dia membereskan setiap pekerjaannya dengan baik. Dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Kepatuhannya kepada pimpinannya. Kasihnya kepada sesamanya. Dia wujudkan dalam membantu setiap teman-temannya yang mengalami kesulitan dengan keahlian yang dia miliki. Jam 4 waktunya dia pulang. Dia tidak segera pulang. Dia tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Sampai tugasnya itu selesai.
Apa yang kita katakan terhadap orang yang bernama Suryo ini? Apakah kita menyalami Suryo dan kita berkata, Suryo, kapan-kapan aku belajar sama kamu. Kenapa kamu bisa bermurah hati seperti itu? Tetapi yang terkadang yang keluar dari lidah kita seringkali ngerasani Suryo dengan berkata, Suryo itu kalau maunya ada 7:30 dilakoni, pasti dia ingin pamer di hadapan pimpinannya supaya diakui. Bukankah seringkali itu? Itulah yang dinamakan iri hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mendengar cerita tentang Yusuf. Kenapa Yusuf sampai di penjara? Karena iri hati dari saudara-saudaranya. Apa yang salah daripada Yusuf? Sebetulnya tidak ada yang salah dari Yusuf. Yusuf mengatakan yang benar terhadap saudara-saudaranya kepada ayah dan ibunya. Dia mendapati bahwa saudara-saudaranya itu malas. Seringkali saudaranya itu mencuri barang yang bukan menjadi barang miliknya. Dan itu dilaporkan kepada ayah dan ibunya. Supaya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Supaya besok dia tidak mengulanginya. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Dianggaplah Yusuf ini adalah musuhnya. Yang tidak mau bekerja sama dengan dirinya. Bukankah kita melakukan hal yang sama? Kalau demikian, apa yang menjadi pembeda kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Apakah kita ikut dalam kehidupan duniawi yang menghalalkan segala cara? Apakah kita tetap mengikuti jalan Tuhan walaupun itu sulit? Bapak Ibu, kalau pada saat ini kita di posisi seperti Yusuf, kita dalam posisi yang tidak enak, kita difitnah karena iri hati orang. Kita difitnah bukan karena kita melakukan hal yang tidak benar, tetapi kita melakukan hal yang benar. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Seperti Yusuf, dia tetap setia terhadap imannya hingga pada satu saat nanti dia dapat melihat hasilnya. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap menaruh pengharapannya dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kita hingga pada harinya kita bisa melihat betapa indah karya cipta Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat pada hari ini. Tapi biarlah ini membantu, membangun kepada kami semua. Untuk kami belajar, untuk kami boleh menjadi murid-murid Kristus. Menjadi teladan di dalam keluarga kami. Di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan atas kami. Biarlah kami di dalam bekerja, di dalam kami berkeluarga, di dalam kami bermasyarakat. Kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Membuat nama Tuhan baik, bukan memperburuk nama Tuhan. Untuk itulah Tuhan, ajarkanlah kami, untuk kami boleh semakin baik seperti Engkau, sempurna. Demikian pula kami boleh semakin hari, semakin disempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.